Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan. Saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara di Radio RS yang ada, bersama Radio RS yang ada, termasuk yang ada di channel Ayah Sadam untuk Anda. Kali ini kami akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab seputar dunia lain. Akan kami bacakannya supaya lebih abdul salah satu atensi yang masuk di mana adanya meja Radio RS yang ada, yaitu Saudara Rasid dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri. Di sini saya Rasid dari Semarang. Saya senang sekali dengan acara-acara Anda dengan tanya jawab seputar dunia lain. Sebetulnya saya udah hampir 1 tahun nih punya pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan acara Anda. Saat itu saya kan sedang nyangkul di sawah. Tiba-tiba pada saat saya baru nyangkul pertama di salah satu tempat di mana adanya dekat pohon kamboja. Memang di sebelah itu ada pohon kamboja beberapa, karena kami butuh bunganya untuk dibuat teh untuk herbal. Entah kenapa tiba-tiba pada waktu malam Jumat Kliwon, kebetulan Jumat Kliwon itu saya memang sore hari ya, sekitar jam 5.30 atau jam 17.30 waktu Indonesia belahan tengah. Saat itu saya kedapatan satu bunga di antaranya di pohon kamboja tersebut. Dia bercahaya, Bung Jepri. Tapi awalnya saya bingung mau saya petiknya ya. Akhirnya apa? Dengan kepolosan saya langsung mengatakan, ya Allah, boleh petunjukmu ya Allah, lindungilah hambamu. Kalau memang bunga ini hak untuk saya, akan saya ambil. Tapi kalau sekiranya bukan hak saya dan akan membuat tidak nyaman saya, jauhkan dari pandangan mata hamba ya Allah, lindungilah hambamu. Ternyata bunga tersebut masih ada di situ, Bung Jepri. Akhirnya bunga itu saya petik, terus saya masukkan di satu tempat, saya masukkan ke tas. Akhirnya saya langsung buru-buru pulang karena memang menjelang maghrib ya. Di saat saya bunga itu saya simpan di mana ada salah satu lemari, malamnya Bung Jepri, tengah malam lemari itu bergetar, sampai-sampai orang rumah kaget. Dia yang memberitahukan, lemari kamu ada apa itu, getar-getar kayak seperti ada gempa, kata gitu. Akhirnya saya ingat, saat itu saya nyimpan bunga yang dimaksud, tapi keluarga saat itu belum tahu. Begitu saya buka di mana adanya bunga tersebut yang tersimpan di salah satu lemari, ternyata Bang Jepri, bunga itu bukannya bunga biasa, tapi menjadi seperti kayak bunga bertuah. Wujudnya memang bunga, tapi dia seperti kayak emas putih seperti itu. Lantas ada suara tanpa wujud. Menurut suara itu mengatakan, manfaatkan dengan baik anak muda. Itulah hak Anda karena dari tanah Anda. Seperti itu Bung Jepri. Lantas pas hari keberapa ya, hari ketiga, saya mendapatkan petunjuk lagi, suruh menengok di mana adanya bunga yang saya simpan. Ya, saya katakan tadi, bukan berarti saya katakan bukan bunga biasa ya, tapi wujudnya bunga, sebetulnya bukan bunga, tapi dibuat dari semacam emas putih seperti itu, emas putih bertuah. Jadi bunga kamboja emas putih bertuah seperti itu. Lantas yang buat tanya-tanya saya, Bung Jepri, pas hari ketiga setelah saya kedapatan lemari bergetar tadi, saya mendapatkan petunjuk lagi, suruh ditengok. Ternyata memang benar-benar emas putih. Ini pengalaman saya aja, prediksi saya seperti itu. Dan bukan saja satu bunga kamboja yang berupa emas putih bertuah, tapi makin banyak di satu laci tersebut.
karena saya saking penasarannya, salah satu bunga itu saya jual di toko. Alhasil alhamdulillah terjual 2M. Bagaimana kalau saya jual semuanya, itu banyak sekali, yang beratusan biji, Bung Jepri. Yang membuat tanda tanya saya begini, Bung Jepri, saya kan tidak mau cerita pada siapapun dulu, apalagi dengan keluarga, saya katakan demikian. Kebetulan saya melihat channel Sadam adanya tanya jawab seputar dunia lain. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Barang itu masih ada, kalaupun saya terjual satu juga uangnya tidak berani saya pakai, tapi terus terang sebagian saya serahkan kepada anak yatim. Kalau memang saya dibutuhkan, Bung Jepri, untuk dilibatkan, dipersilakan. Saya tunggu solusi dan jawabannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rasid, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Anda dari Semarang ya. Saya akan membahas tentang atensi yang baru saja saya bacakan, Saudara Rasid yang ada di Semarang ya. Sebelumnya semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya, ini solusinya seperti ini. Anda boleh manggil seorang ustadz atau yang ahli agama atau orang ahlinya, Anda konsultasi di sana, atau Anda bisa rembuk pendapat dengan keluarga dulu sebelumnya. Nanti Anda akan dibantu pencerahannya seperti apa. Tapi kalau memang Anda butuh pencerahan dari saya akan buka, karena biodata Anda sudah masuk, jadi membantu saya untuk mengungkap kronolog Anda ya. Kembali lagi kepada Saudara Rasid yang ada di Semarang. Itu hak Anda, bukan dari sesuatu dedemit atau jin ya. Jadi halal-halal saja. Perlu Anda ketahui, saya sudah banyak konten-konten yang serupa, bahwa rezeki dari Allah bermacam-macam cara ya. Jadi Anda gak usah ragu, yang penting tetap istiqomah. Biasanya orang yang kedapatan seperti itu sebelumnya mereka tuh rajin ibadah, orang yang istiqomah selalu menjaga sholat malamnya juga. Itulah keuntungan kita di luar nalar kita, di luar pikiran kita ya. Jadi Allah selalu memberi rezeki dengan bermacam-macam cara. Coba Anda tawasul, jaga istiqomahnya, nanti Anda akan mendapatkan petunjuk secara bertahap. Seandainya Anda sudah mengambil satu barang itu, misalnya ada 100 biji, Anda buka jangan kaget, akan melebihi dari jumlah yang ada. Kalau Anda tadi pertama sudah membagikan sebagian dari untuk anak yatim ya, itu sudah bagus. Sebagai jembatan rezeki tidak akan kemana, malah akan berkah bertambah dan bertambah, seperti itu Bang Rasid ya. Jadi itulah pencerahan dan solusi dari saya. Tetap jaga tawasul, istiqomah, dekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa ambil sebagian Anda jual, Anda buka usaha. Jangan lupa 2,5% buat orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Anda harus tanggap dengan lingkungan Anda, siapa yang butuh dibantu, bantulah, termasuk tempat-tempat ibadah seperti itu ya. Insya Allah Anda jangan kaget, barang tersebut tidak akan pernah berkurang, tetap seperti semula, jumlahnya akan 100 kembali, bahkan akan ditambah oleh Allah. Karena apa? Rezeki dari Allah yang engkau bagikan kepada orang-orang tersebut sebagai jembatan Anda, sehingga Anda tidak akan pernah kehabisan modal yang Anda miliki. Bahkan usaha Anda juga maju lebih pesat, seperti itu ya. Demikianlah Saudara Rasid yang ada di Semarang. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Kalau memang Anda kurang puas, Anda silakan menghubungi studio kami di RS yang ada ya, radio RS yang ada, atau Anda bisa menghubungi melalui telepon atau WA ya. Semoga Anda puas dan bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita.
waktu jela kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Dan apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.